Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan langsung saja teman-teman Bobotoh, kita ucapkan Wilujeng Sumping, please welcome atau BEM Video untuk dua pemain asing Persib Bandung yang baru. Yang pertama dari Brazil yaitu Ramon Tancue, dan juga dari Wolves gitu ya, atau dari Wales yaitu Adam Priestbeck. Nah ini namanya memang banyak yang masih pacaletot gitu ya di lidahnya, Adam Priestbeck atau Adam Priestbeck atau apalah gitu ya namanya. Yang penting ya itu dipanggilnya Mas Adam aja, atau Mas Adam mah udah ada ya. Jadi ada dua Adam di Persib Bandung saat ini ya, diingat-ingat aja lah, Adam kiper dan Adam gelandang gitu. Nah ini memang dipelajari dulu saja karena sudah menjadi bagian dari keluarga besar skuad Persib Bandung. Terutama ya kita juga harus mulai menghafal nama-nama dari pemain Persib tentu saja. Sekali lagi Wilujeng Sumping buat Ramon Tancue dan juga untuk Adam Priestbeck dari Wolves gitu ya. Nah walaupun kurang lebih berarti sudah ada 7 pemain asing dari Persib Bandung, dan ini juga kita tinggal menyisakan 1 pemain asing terakhir dan kemungkinan juga 1 pemain lokal terakhir teman-teman yang akan didatangkan Persib Bandung besok insya Allah, yang mana ya berarti sesuai dengan apa perkataan manajemen Persib Bandung yang akan mendatangkan kurang lebih 12 pemain yang memang pemain baru gitu untuk Persib Bandung di musim depan menghadapi Liga 1 dan menghadapi ACL 2 teman-teman gitu ya. Jadi untuk yang cerita uniknya adalah kita pernah bahas dari kiper dulu aja ya, dari Adam Priestbeck ini kita pernah bahas beberapa hari yang lalu, yang mana atau sudah hitungan mingguan lah, ini juga 1 minggu yang lalu atau 1 minggu kurang dikit lah. Nah ini memang pernah sempat kekhawatiran mengenai sektor penjaga gawang dan sektor striker waktu itu, karena ya kita tahu ada beberapa pemain yang di cancel, ada beberapa pemain yang memang akhirnya tidak jadi, termasuk yang back dari Irak itu katanya gitu ya. Jadi memang gagal dan lain sebagainya. Ini juga sempat beberapa nama yang hadir katanya atau yang masuk dari mulai ya kemarin katanya untuk pemain diaspora gitu ya, untuk penjaga gawang siapa Sugianto atau Sugiono atau itu gitu ya. Nah ini memang tidak jadi karena ya melihat dari statistiknya juga dia baru menandatangani kontrak di tahun ini di bulan Januari atau Februari, sehingga ya tidak mungkin juga, karena kita pernah sampaikan bahwa Persib Bandung akan merekrut pemain yang sudah berpamitan dengan klubnya dan juga yang tidak mempunyai kontrak di klub lamanya gitu ya. Jadi ya punten ya, bukan mengecilkan, tapi Persib ya mungkin melihat dari segi beberapa hal yang menguntungkan gitu. Kalau memang menebus kontrak dari klub yang lain juga kemungkinan agak berat dan lain sebagainya. Tapi kita beruntung bisa mengontrak Dewangga di untuk musim depan, karena ya klubnya juga PSIS bermasalah, selain degradasi juga ada bermasalah dengan finansial, sehingga ya kita cukup beruntung untuk Dewangga teman-teman. Tapi yang lainnya memang ya dibutuhkan perjuangan, betul, dibutuhkan juga tenaga kerja yang keras gitu ya, bekerjanya betul, karena sudah dari lama untuk dipantaunya gitu ya. Memang ya ada dari bulan November, katanya November yang 2024 mah itu dari Sadi Ramdhani teman-teman gitu ya, yang memang sudah diproyeksikan untuk musim depan. Nah makin kesini dilihat manajemen ini itu. Jadi Bojan Hodak juga sering diskusi dengan jajaran manajemen Persib Bandung, yang mana akhirnya membawa dari Liga Asia Tenggara sajalah, katanya dari Kamboja juga oke, atau ya
ya setidaknya yang paham ACL2 tuh yang paling cepat gitu adaptasinya klub-klub mana saja. Nah ini salah satunya ya Ramon Tankyu gitu ya, yang mana ya cukup oke di Liga Kamboja juga. Lalu untuk selanjutnya juga kemarin kita bahas ada pemain timnas gitu ya, bisa timnas Indonesia, bisa timnas negara luar, bisa timnasnya ini timnas senior atau timnas usia umur gitu ya, atau timnas ya bisa U21, U23 itu kan kelompok usia gitu ya, dan bisa juga mantan timnas. Nah ternyata ya memang benar gitu yang keluarnya ini gitu ya, Adam Priestbeck teman-teman. Nah kalau melihat ya rada ya kita harus optimis lah gitu ya. Siapapun pemain baru Persib Bandung kita harus optimis. Kalau ada pandangan lain ya itu mah wajar, karena kan kita juga belum melihat jejaknya di liga gitu ya, karena liga belum mulai ya, semuanya nanti ditentukan mungkin ya punya pandangan dasarnya di Piala Presiden teman-teman gitu ya. Jadi seluruh pemain asing Persib Bandung akan dinilai di Piala Presiden, termasuk pemain lokal yang memang wajah lama tapi semangat baru, yaitu pemain-pemain Persib yang memang ya masih stay di Persib Bandung, itu akan dinilai juga di Piala Presiden, sehingga Bojan Hodak punya penilaian khusus dan skema bermain apa yang akan diterapkan di Liga 1 dan di ACL2 nantinya gitu ya. Nah ini juga ada sedikit info teman-teman, kita melenceng sedikit dari mulai Piala Presiden, yang mana besok mulai dibuka tiket Piala Presiden. Dan jangan khawatir teman-teman, kalau di Piala Presiden ini tidak dikelola oleh Panpel Persib Bandung juga ternyata gitu ya. Ada ya panpel tersendiri yang kerjasama ya dengan Persib Bandung juga tentu, dan harga tiketnya pun sangat terjangkau, hanya Rp50.000. Ini berbeda jauh gitu ya dari tiket reguler yang memang dikeluarkan oleh Persib Bandung. Tapi di Piala Presiden ini tiket harus murah katanya. Jadi kata panitianya tiket harus murah dan hanya Rp50.000, dan ini pun harus merakyat. Jadi bukan hanya ketika bermain di Bandung, bukan hanya ya bobotoh saja yang boleh nonton, seluruh masyarakat Indonesia boleh nonton teman-teman. Jadi ya kita juga harap sambutan untuk tamu gitu ya, maksudnya penonton tamu dari manapun ya kita harus saling menghargai teman-teman. Jangan lagi ada hal-hal yang bagaimana ya gitu ya di pramusim, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan juga ini menjadi penilaian yang sensitif juga untuk PSSI. Jadi kita harapkan untuk menyambut Piala Presiden ini kita bisa menjadi bobotoh yang lebih santun lagi, yang lebih someah lagi gitu ya, untuk menyambut supporter tamu yang dari luar yang ingin menyaksikan timnya atau justru menyaksikan Persib Bandung di kandang sendiri gitu teman-teman. Jadi besok mulai dibuka di situsnya, nanti coba kita tampilin lah situsnya di sini atau di deskripsi gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa mulai membeli tiketnya, dan bukan satu akun katanya bisa membeli 4 tiket nih katanya. Jadi lebih enakan, nggak satu akun satu tiket. Jadi ya bisa kita langsung bawa buat nonton keluarga kita gitu ya teman-teman. Satu akun 4 tiket mah alhamdulillah tibatan ya. Di aplikasi Persib satu akun satu tiket dan harganya juga lumayan, tapi besok hanya Rp50.000 saja di Piala Presiden gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit intermezzo mengenai Piala Presiden karena tadi nyerempet ke situ. Namun yang jelas dari seluruh pemain Persib yang sudah datang, pemain barunya khususnya, ini kita tinggal menyisakan 2 orang lagi, 2 orang yang terakhir, 1 lokal dan 1 asing gitu ya. Kalau memang merujuk ke pernyataan manajemen di awal membutuhkan 12 pemain baru. Nah ini siapa kira-kira pemain yang terakhir dan di mana diperkenalkannya? Nah apakah memang akan terjadi 90% Amerika Latin Connection atau bagaimana? Atau dari pemain asing yang terakhir ini dari Eropa atau dari negara mana atau bagaimana gitu ya teman-teman. Yang jelas ditunggu saja, karena ya sekarang kita sedang merayakan
Wilujeng Sumping pemain baru dulu gitu. Insya Allah besok pagi kita info-info spill dikit lagi gitu ya teman-teman, kira-kira siapa yang akan hadir lagi. Jadi kalau memang merujuk 12 pemain baru ya tinggal 2 lagi, 1 lokal 1 internasional gitu ya, atau 1 asing 1 lokal gitu aja lah. Posisinya di mana ya besok sekalian lah teman-teman gitu ya. Sekarang kita fokus dulu aja ke Adam Priestbeck dan juga ke Ramon Tankyu teman-teman. Wilujeng Sumping sekali lagi mudah-mudahan menambah daya pertahanan Persib Bandung dan daya serang Persib Bandung di musim depan gitu ya. Berarti Bojan Hodak sudah betul-betul akan melakukan manuver besar di musim depan, ingin lebih menyerang gitu ya, ingin memaksimalkan daya golnya dan juga daya pertahanannya. Jadi harus seimbang. Musim lalu pertahanan oke, daya serang mungkin kurang gitu karena beberapa faktor, pemain cedera, akumulasi kartu dan banyak yang sakit. Dan ya mudah-mudahan musim ini striker-striker kita lebih mumpuni lagi gitu ya teman-teman. Jadi jangan lagi ditanya, wah Persib terlalu lama mengumumkannya. Tidak, bahkan ada klub Liga 1 pun yang sampai sekarang masih adem ayem, bahkan ada yang belum mengumumkan pemain baru musim depannya 1 orang pun gitu. Nah ini ya kita mah sudah santai sekarang, bahkan ya klub-klub tetangga juga pada ngiri lah gitu ya. Dan ini memang nyata teman-teman. Kita dinilai tidak punya finansial awalnya, wah pasti beli pemain pengangguran, pemain ini pemain itu, sempat juga kita berpikir seperti itu, tapi akhirnya dibuktikan ya inilah hasil usaha yang sudah dilakukan jangka panjang gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah walaupun beberapa pemain tidak jadi, tapi yang jadi lebih banyak lagi teman-teman. Itu mungkin selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan dan beberapa sapaan yang buat teman-teman ingin dari kemarin ingin disapa katanya dan ingin dijawab pertanyaannya. Namun ya saat ini kita pakai mana? Nah ini dulu aja lah, pakai tab lagi ya teman-teman, jadi biar lebih enakan karena saya tidak dikasih rangkuman pertanyaan dan yang sapaannya gitu ya. Jadi kita langsung baca di video terakhir saja, di video tadi siang gitu ya. Nah ini oke. Yang pertama ada dari Dadang Supriyatna. Kang punten ari pemain asing belakang 2 namina saha, belakang asing. Oh, belakang masih asing 1 ya, masih ada apa itu teh Julio Cesar Freitas, yang satu lagi ya mungkin satu lagi asing, atau yang asing di posisi mana besok kita infonya teman-teman. Jadi kalau pemain asing belakang baru 1 ya, ada Julio Cesar Freitas saja. Lalu tinggal 1 back Asia Kang. Dari mana ini? Dari Donadinho. Lalu ada dari Cepot 111. Asing Asia kapan Kang? Oh ini masih banyak yang nanya Asia. Jadi gini teman-teman, kalau untuk apa istilahnya tuh kuota Asia itu dari musim kemarin sudah dihapuskan gitu ya dari PT LIB. Jadi 8 pemain asing ini memang sudah bebas, bisa dari negara mana saja, tidak harus dari negara ya, di Asia gitu ya. Nah ini memang harus menjadi sosialisasinya yang mungkin kurang gitu ya dari PT LIB atau dari PSSI ya. Alhamdulillah ada yang nanya, jadi kita juga bisa menjawab. Untuk regulasi pemain Asia ini sudah tidak ada teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa dari manapun pemain asingnya, mau dari Brazil semuanya, mangga, karena sekarang juga sudah 80% untuk pemain Persib Bandung adalah dari Brazil gitu ya. Jadi ya mungkin Brazil Connection atau American Latin Connection, karena ada Goicoechea juga dari Argentina, ya tetanggaan lah dengan Brazil. Jadi ya memang cukup kental, nanti bermain ala-ala cepat, bermain cepat teman-teman gitu ya. Lalu ada juga siapa ini? Oh ini ada bagus nih dari Android 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimohon dengan sangat pemain geus daratang kade oknum-oknum penontonnya ulah sampai denda jeung denda wae karena ulah penonton. Uang dendana
uang dendana ke kebutuhan segala rupa pemain cik saladarnya berbenah timimiti ayeuna mah ulah nyieun masalah denda jeung denda wae. Wah, ini bagus untuk pesannya buat teman-teman bobotoh yang suka nyetadion katanya. Jadi jangan menghasilkan denda dan denda lagi. Jadi lebih baik dikumpulkan untuk keperluan pemain dan beberapa mimpi besar Persib Bandung, diantaranya membangun fasilitas untuk di masa depan gitu ya. Lalu ada dari Wina Herlinawati, pemain lokal nama inisial SP-nya Aroni. Ya mungkin bisa jadi, teman-teman. Ada dari Adet Lesmana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kang Roni. Wah, mantap, hatur nuhun Kang Adet. Lalu dari Risman Agustin, tos ieu bakal aya deui kitu. Insya Allah aya deui nu diumumkeun anjing pangintan atanapi pageto gitu ya. Anjing pageto. Jadi ya ditunggu saja teman-teman. Lalu mana ini yang ada pertanyaan ya? Sebentar saya tanya, saya cari yang ada pertanyaannya saja. Jadi takutnya waduh. Oh, ini dari Zikri Prima Agung. Kang, pelatih kiper apakah ada atau tidak? Insya Allah teman-teman, kemarin kita sempat dikasih tahu katanya memang Bojanodak akan membawa satu pelatih kiper asing, entah dari negara mana, tapi sepertinya memang dari Kroasia lagi gitu ya, dari Kroasia. Nah, kemarin sempat bingung nih apakah satu pesawat atau beda pesawat dengan Bojanodak, tapi sepertinya ya datangnya barengan lah ke Bandung gitu ya. Jadi semua pemain diperkenalkan termasuk staf pelatih, staf ofisial yang memang mengisi pos itu ya. Kemungkinan ya ini juga untuk pelatih kiper itu dari asing teman-teman, karena sempat kita berpikir bahwa Imade oke lah kalau untuk di liga lokal, tapi karena ada ketentuan regulasi di Asia ya menyambut ACL 2 ini harus ada sertifikasi yang mungkin lebih tinggi daripada yang Imade punya gitu ya. Jadi ya itulah mengapa sepertinya ya Bojanodak harus mengambil satu pelatih kiper baru, dan ya katanya sih dari Kroasia gitu teman-teman. Kita tunggu sajalah bagaimana nanti datangnya, dan ya mungkin itu dulu saja ya teman-teman, karena di sini di video tadi siang jarang ada pertanyaan, banyaknya salam-salam dan juga mengucapkan Wilujeng Sumping buat pemain baru. Sekali lagi Wilujeng Sumping buat Adam Prisbeck dan juga untuk Ramon Tankyu, mudah-mudahan membawa Persib Bandung lebih berprestasi lagi di musim depan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Jangan lupa besok akan ada pemain baru lagi, kalau nggak besok lusa, tapi sepertinya besok teman-teman gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.